Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut kalian jika di dalam surga ternyata tidak ada bidadari, susu, madu, dan tak ada istana yang megah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Apakah setelah kalian mengetahui kalau ternyata di surga tak ada yang seperti yang saya sebutkan tadi, ternyata membuat Anda untuk tidak lagi melaksanakan ibadah sebagai kewajiban bagi seorang muslim? Tonton video ini sampai tuntas agar kalian tak sesat dan tidak gagal paham. Dikisahkan bahwa suatu siang, Rabia al-Adawiyah tengah berjalan di kota Baghdad sambil menenteng air di tangan kanannya dan memegang obor di tangan kirinya. Lalu seorang kemudian bertanya kepadanya, "Mau dikemanakan air dan obor itu?" Rabia al-Adawiyah pun kemudian menjawab, "Aku hendak membakar surga dengan obor ini dan memadamkan neraka dengan air ini, agar orang-orang tak lagi mengharapkan surga dan menakuti neraka di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tak ada yang perlu ditakutkan dan tak ada yang perlu dirisaukan atas imbalan ibadah yang kita lakukan. Mencintai Allah bagi Rabiah al-Adawiyah sama dengan mencintai Sang Maha Segalanya, menjalankan perintahnya dan terus mendekat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat yang baik. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 dan 29. Melihat hikmah keikhlasan Rabia al-Adawiyah memang terlihat berat bagi kita. Apalagi kebanyakan dari kita masih takut neraka dan masih mengharap surga. Keikhlasan ibadah yang dilakukan oleh sang sufi tersebut akan menjadi teladan bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia atas keikhlasan ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu syair Rabia al-Adawiyah yang paling fenomenal dan terkenal adalah, "Aku mengabdi kepada Tuhan bukan karena takut neraka, bukan pula karena mengharap surga. Aku mengerti karena cintaku kepadanya. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharapkan surga, maka campakkan aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi kepadaku." Syair sang sufi agung Rabiah al-Adawiyah menggugah kesadaran spiritualitas manusia. Ia menyadarkan dan mengetuk nurani keimanan bahwa yang harus dikejar adalah cinta Sang Maha Agung. Hal ini bertolak belakang pada pandangan umum yang menjadikan surga dan neraka sebagai tujuan final dari kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Katakanlah, Tuhanku memerintahkanku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap solat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 29. Bagi orang alim, sufi atau waliullah, surga bukanlah segalanya. Sebab bagi mereka berjumpa dengan Allah dan mampu melihat Allah serta mendapatkan ridho dan rahmatnya adalah capaian paling mustajab. Sebab keindahan dan keagungan Allah tak ada bandingnya, karena tak pernah terlintas di pikiran dan tak pernah nampak melalui angan-angan. Seperti dijelaskan dalam kitab Sirrul Asrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bagi orang yang senantiasa berusaha mendekatkan diri kepadanya,
baik melalui ibadah syariat maupun zikir lisan dan hati. Pada setiap waktu, niscaya suatu saat akan mampu melihat zat Allah di suatu tempat yang bernama surga, tapi di dalamnya tak ada susu, madu, bidadari, bahkan tak ada istana. Sebab kenikmatan yang paling hakiki adalah bertemu dan melihat Allah sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Semoga tayangan ini dapat menambah keimanan, ketakwaan, dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.